Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiati Hatmamalewai. Saya Widya Iswara, ahli madya pada Lembaga Pelatihan Belediklat Keagamaan Makassar. Akan menyampaikan desain pembelajaran pada agenda ketiga untuk pelatihan kepemimpinan pengawas sebagai prasyarat penugasan pada kegiatan workshop persamaan persepsi pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan keempat. Adapun desain pembelajaran ini dirancang untuk kebutuhan pelatihan blended learning dengan jumlah jam pembelajaran secara keseluruhan sejumlah 905 JP dan hari pelatihan sejumlah 104 hari. Adapun pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas ini dilaksanakan dengan 3 bentuk. Yang pertama, diawali dengan pembelajaran mandiri sebanyak 66 jam pembelajaran dan 11 hari pelatihan, di mana untuk agenda ketiga, pembelajaran mandiri dilakukan pada hari ke-6, ke-7, dan hari ke-9. Sebanyak 14 jam pembelajaran dengan 2 jam pembelajaran untuk pembuatan esai untuk isu-isu agenda ketiga yang dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran mandiri untuk agenda 3. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran e-learning. Namun sebelum masuk ke pembelajaran e-learning, Widya Iswara memiliki peran untuk melakukan evaluasi esai agenda kurikulum inti yang sudah dilakukan oleh peserta pelatihan, ya, dengan melihat susunan minimal dari esai tersebut dengan adanya judul, pendahuluan, analisis masalah dan akar permasalahan atau hal yang dianggap menarik, serta peran kepemimpinan yang perlu dilakukan di dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut. Dan biasanya diwajibkan esai dikumpulkan pada menu e-learning LMS Lembaga Administrasi Negara di hari pertama setiap agenda. Khususnya untuk agenda 3 itu pada hari pertama agenda ketiga. Adapun evaluasi esai yang sudah dilakukan oleh peserta di pembelajaran mandiri akan dinilai oleh Widya Iswara pengampu agenda tersebut dengan memperhatikan indikator kualitas penetapan isu, kualitas argumentasi, dan kualitas analisis terhadap peran kepemimpinan di dalam merespon masalah kendala yang ada terkait dengan mata-mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Setelah pembelajaran mandiri dilaksanakan, maka akan dimulailah pembelajaran secara e-learning yang akan dimulai pada hari ke-13 untuk agenda pertama. Sedangkan untuk agenda ketiga itu dimulai dari hari ke-15. Ya. Dari ke-15 sampai hari ke-18 sebanyak 23 jam pembelajaran yang terdiri daripada kegiatan sinkronos bertatap muka melalui Zoom meeting sebanyak 9 JP dan secara asinkronus yang melalui penugasan untuk peserta pelatihan ini. Nah, untuk di hari ke-15, sinkronus untuk pembelajaran agenda ketiga itu dilaksanakan selama 3 JP, kemudian asinkronus 4 JP. Hari ke-6, sinkronus, itu asinkronus sebanyak 3 JP, kemudian diselingi oleh sinkronus dengan Zoom meeting sebanyak 2 JP, dan asinkronus kembali selama 3 JP dengan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Widya Iswara pengampu agenda 3. Kemudian di hari ke-17 akan dilaksanakan asinkronus pembelajaran untuk agenda ketiga selama 8 jam pembelajaran. Kemudian hari ke-18
Sinkronus pembelajaran agenda 3 dilaksanakan selama 4 JP dan asinkronus dilanjutkan terkait dengan aktualisasinya. Nah, untuk secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa jumlah jam pembelajaran untuk agenda ketiga pada pembelajaran e-learning ini sebanyak 23 jam pembelajaran. Setelah pembelajaran e-learning diselesaikan, maka kita akan masuk ke pembelajaran klasikal tahap pertama, yang dimana untuk agenda ketiga itu dimulai pada hari ke-31. Hari ke-31 di sini sejumlah secara keseluruhan jumlah JP klasikal untuk tahap pertama ini sejumlah 33 JP dengan perincian pembelajaran agenda ketiga di hari ke-31 sebanyak 3 JP, dan hari ke-32 ada 12 JP, hari 33 ada 9 JP, dan di hari ke-34 ada 9 JP. Itu diakhiri di hari ke-34. Adapun desain pembelajaran yang bisa saya tampilkan untuk melihat tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran ataupun waktu yang disediakan adalah yang pertama adalah hari pelatihan ke-1 atau hari pertama di hari ke-15 dengan pembelajaran e-learning. Ya, kita lihat bahwa ada di pukul 10.45 sampai 11.15 dengan 30 menit kita melakukan pembelajaran e-learning pertama dengan sinkronus atau dengan Zoom Meet, dengan pertama-tama memperkenalkan diri baik Widya Iswara pengampu agenda 3 ini dan peserta pelatihan dengan cara membangun suasana yang lebih kondusif. Kemudian melalui aplikasi fasilitas atau tools yang ada di internet yang namanya Mentimeter, peserta diminta menuliskan namanya dan apa harapannya setelah mengikuti pembelajaran, sehingga perkenalan ini dilakukan secara interaktif. Kemudian fasilitator membahas harapan dengan memberikan arah tujuan pembelajaran serta berbagai ragam kegiatan yang akan dilakukan. Jadi sebagai pengajar, Widya Suara atau dalam hal ini adalah fasilitator, siogianya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu terkait dengan agenda 3 ini yang berisikan 7 mata pelatihan yang terkait. Kemudian memberikan quotes motivasi dan semangat kepada peserta dengan menggunakan quotes-quotes yang ada yang berisikan pesan-pesan yang memberikan semangat. Model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan direct instruction atau pembelajaran langsung dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang nanti di sini akan lebih banyak dikaji, berinteraktif antara Widya Suara dengan para pesertanya. Kemudian adapun media ataupun alat peraga yang dipakai yang tadi perkenalan dengan menggunakan Mentimeter, tentunya dengan menti.com, kemudian dengan mobile HP atau smartphone, laptop atau notebook, kemudian yang terpenting adalah masuk ke dalam laman LMS Learning LAN. Dan tentunya menggunakan Zoom Meet untuk sinkronus ini. Sedangkan untuk asinkronus, peserta pelatihan akan diberikan penugasan sebanyak 4 jam pembelajaran dengan rincian tugas individu sebanyak 2 JP dan tugas kelompok sebanyak 2 jam pembelajaran. Kemudian di hari kedua dilakukan secara sinkronus untuk hari ke-16 pelatihan dengan jumlah 2 JP, di mana peserta pelatihan dimulai pembelajaran ini dengan
cara menyapa mereka oleh bidik suaranya sambil menanyakan kondisinya, tadi sarapan apa, apakah hari ini mereka sehat-sehat saja ya. Kemudian presentasi tugas kelompok 1 dari hasil penugasan untuk yang di hari sebelumnya gitu ya. Kemudian penguatan dan menyimpulkan bersama materi daripada pelayanan publik, perencanaan kegiatan publik, kegiatan pelayanan publik dan penyusunan LKA pelayanan publik dan implementasinya ya, terkait dengan mata-mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Kemudian karena ini adalah pembelajaran agenda 3, dia itu berisikan mata-mata pelatihan yang saling terintegratif satu dengan yang lainnya. Jadi ada 7 mata pelatihan yang ada di agenda ketiga, yakni terkait dengan komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan pelayanan publik, kemudian penyusunan RKA atau rencana kegiatan anggaran, kemudian pelayanan publik digital, lalu manajemen mutu, kemudian ada manajemen pengawasan, dan ada pengendalian pekerjaan. Kemudian kita melihat bahwa di hari kedua ini kita mengacu pada materi-materi agenda yang ada. Kemudian dari sini dilanjutkan dengan kegiatan tebak gambar dengan menampilkan 5 gambar tokoh terkenal dalam bidang IT. Kemudian diminta peserta memilih salah satu nomor serta menyebutkan nama serta produk apa saja yang dihasilkan dari 5 tokoh tersebut. Kemudian mereview mata pelajaran pelayanan publik digital dan manajemen mutu serta implementasinya. Kemudian menjelaskan tugas individu dan tugas kelompok pada pelayanan publik digital dan manajemen mutu untuk kebutuhan asinkronus yang akan dilakukan setelah sinkronus ini dilaksanakan. Di mana untuk kegiatan asinkronus, tugas individual terdiri daripada 3 JP dan tugas kelompok adalah 3 JP. Untuk di hari ketiga pelatihan ini itu ada 5 JP untuk kegiatan sinkronus ya, di mana kegiatannya dimulai daripada menyapa peserta dengan menanyakan kegiatan apa yang paling mereka sukai, kemudian presentasi tugas kelompok dari penugasan sebelumnya yang ada di asinkronus, kemudian presentasi tugas kelompok 1 masing-masing peserta maksimal 10 menit. Kemudian ada penguatan dan menyimpulkan bersama materi pelayanan publik digital dan manajemen mutu serta implementasinya. Dan peserta diminta menuliskan proses manajemen pengawasan pada chatroom ya, chatroom yang ada supaya kegiatan sinkronus ini dilaksanakan secara interaktif. Kemudian lanjut mereview mata pelatihan manajemen pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta implementasinya. Kemudian untuk di sesi berikutnya ada tanya jawab terkait materi manajemen pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta implementasinya dan presentasi untuk tugas kelompok 2. Model dan metode kita menyesuaikan dengan yang ada dengan model direct instruction atau pembelajaran langsung, dan ada juga kooperatifnya dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Karena kita akan melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang ada terkait dengan kasus-kasus yang ada di terkait dengan mata-mata pelatihan yang ada di agenda 3. Kemudian di asinkronus, Widya Suara memberikan penugasan dengan tugas individu sebanyak 2 JP dan tugas kelompok sebanyak 2 JP. Kemudian di hari keempat, kegiatan pembelajaran sinkronus, kita kembali lagi bertemu di Zoom meeting dengan cara menyapa seperti biasanya, kemudian presentasi tugas kelompok individu 2, kemudian tugas kelompok
tiga ya, tugas kelompok 3, kemudian menyimpulkan materi secara bersama-sama, kemudian evaluasi dan penutup, serta memberikan evaluasi pengetahuan dan pemahaman materi melalui kuis dengan Google Form atau Quizzes atau Kahoot agar evaluasi ini berjalan secara interaktif. Ini adalah hari keempat dari pelatihan untuk sinkronus yang dilaksanakan untuk agenda ketiga ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus, masih di pembelajaran e-learning dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 1 JP untuk tugas individu dan untuk tugas kelompok sebanyak 2 jam pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran setelah pembelajaran e-learning diselesaikan untuk agenda ketiga, maka di hari ke-31 kita bertemu secara tatap muka dengan pembelajaran klasikal dengan peserta pelatihan ya di hari ke-31 dengan jumlah jam 3 JP. Di mana kegiatan pembelajaran ini teman-teman kita sebagai fasilitator atau media suara melakukan menyapa juga seperti biasanya, menyapa peserta secara tatap muka langsung ya, secara klasikal yang selama ini bertemu di ruang maya, kita bertemu dengan tatap muka. Kemudian peserta kita ajak membentuk lingkaran dengan mengatur meja, kemudian siswa peserta didik sebagai peserta didik kita atau peserta pelatihan kita ini kita diminta memperkenalkan diri dan berkenalan disertai dengan ciri khas atau gaya-gaya yang lucu. Kemudian jika semua peserta telah memperkenalkan diri, maka mereka harus memperkenalkan 5 peserta lainnya. Setelah ice breaking ini cair ya, suasana cair, permainan dilanjutkan dengan melatih konsentrasi mereka dengan mengikuti perintah fasilitator memberi contoh misalnya, ikuti perintah saya jika diawali dengan kalimat isti berkata. Kalau tidak ada kata isti berkata, maka jangan dilakukan ya. Seperti misalnya isti berkata pegang telinga ya. Maka peganglah telinga. Tapi kalau misalnya dilanjutkan dengan pegang kepala ya. Tapi kalau pegang kepalanya tidak diawali dengan isti berkata pegang kepala, maka jangan lakukan. Ya, jadi ini untuk melatih konsentrasi peserta pelatihan. Kemudian evaluasinya dilaksanakan untuk klasikal bisa dengan cara tertulis, dengan cara lisan, ya tanya jawab atau dengan penugasan-penugasan yang ada. Kemudian di hari berikutnya, di jam berikutnya, ada 45 menit, peserta fasilitator menyampaikan aturan main dalam proses pembelajaran untuk disepakati, kemudian peserta duduk di tempat belajarnya masing-masing dan mereka diminta menulis harapan selama pembelajaran berlangsung selama 4 hari ya, 4 hari nantinya untuk agenda ketiga ini. Kemudian secara klasikal kita bisa menggunakan kembali Mentimeter ya, meskipun kita bertatap muka langsung, kita bisa juga bisa menggunakan tools Mentimeter ini. Kemudian kita meminta mereka menuliskan kesan dan pesan selama pembelajaran mandirinya dan distance learning-nya secara e-learning kemarin, baik secara sinkron maupun asinkron. Untuk kita bisa melihat, mereview jawaban peserta pelatihan kita ini baik harapan maupun kesan-kesannya serta mampu memberikan arahan terkait jawaban mereka. Kemudian lanjut dengan menyimpulkan tujuan pembelajaran klasikal selama 33 jam pembelajaran dalam 4 hari ini kita bertemu di tatap muka. Kemudian lanjut ke menyampaikan ragam aktivitas yang akan dilakukan selama 4 hari kegiatan. Kita melakukan ragam aktivitas yang ada untuk bisa lebih banyak mendalami mata-mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini. Kemudian kita bisa memberikan kuis untuk mencari tahu tingkat pemahaman peserta terhadap semua mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Bisa dengan menggunakan Quizzes, Kahoot, kelas poin ya.
ataupun dengan menggunakan Google Form. Kita menggunakan seluruh berbagai macam varian platform yang ada. Kemudian kegiatan selanjutnya di hari ke-32 ada 12 jam pembelajaran. Diawali dengan menyampaikan salam, sapa, serta quote motivasi kepemimpinan agar peserta tetap bersemangat. Kemudian kita melakukan review dan penguatan materi komunikasi pelayanan publik, perencanaan kegiatan publik, dan penyusunan EKA atau pelayanan publik dan implementasinya. Kemudian kita melakukan tanya jawab materi komunikasi pelayanan publik, perencanaan kegiatan publik, dan penyusunan EKA atau pelayanan publik, serta implementasinya. Kemudian di jam berikutnya, di sesi berikutnya, kita lakukan presentasi hasil kerja kelompok dari penugasan yang kita berikan, dan diskusi dan tanya jawab terkait hasil presentasi, penguatan terhadap hasil kelompok, penyampaian beberapa learning log dari tugas individual pertama, kita kaji kembali, kemudian kita sepakati bersama model komunikasi publik dan penyusunan perencanaan dan EKA pelayanan publik yang baik tentunya. Kemudian menyampaikan penugasan presentasi besoknya dan menyiapkan program yang akan disampaikan. Kemudian menutup dan menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Kemudian di sesi selanjutnya, peserta diminta membuat isu strategis terkait komunikasi dalam pelayanan publik di unit kerjanya, kemudian membuat sebuah analisis dan menyusun perencanaan pelayanan publik dan EKA pada pelayanan publik. Kemudian peserta di dalam kelompok memilih isu-isu strategis dari anggota kelompok dan membandingkannya dengan praktik baik sebuah organisasi pemerintah, baik pusat, daerah, BUMN, dan swasta yang bisa di benchmarking secara virtual sebagai ajang latihan sebelum masuk ke benchmarking yang sesungguhnya. Kemudian peserta diminta membuat hasil diskusi dalam bentuk paparan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada, kita akan lakukan evaluasi peserta dari fasilitator atau penyedia suara yang ada dengan aturan yang ada terdapat dalam modul. Dan termasuk juga evaluasi peserta, ada evaluasi akademik terkait dengan agenda 3 tentunya, ya kita sebagai pengampu agenda 3. Kemudian sikap perilaku juga dinilai sebanyak 15%, evaluasi akademik 15%, kemudian ukuran penilaian dengan secara sosiometri juga kita lakukan sesuai dengan ada yang terdapat di modul terkait dengan kerjasama, terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan nilai-nilai yang lain. Ini kita sosiometrikan, kemudian kita rekapitulasi nilai-nilainya. Kemudian penilaian akhir peserta juga kita akan melakukan rapat terkait dengan penilaian peserta, terkait evaluasi pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Dan kalaupun misalnya ada peserta yang terkait dengan agenda ketiga ini mengalami mendapatkan nilai yang kurang dari evaluasi akademiknya, maka akan dilakukan remedial seperti aturan yang ada di dalam modul. Seperti itu pemaparan desain pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk kebutuhan agenda ketiga ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan kita bersua lagi dalam pelatihan-pelatihan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dari saya. Sehat selalu, bahagia, dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.